Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali kita boleh bertemu lagi dan boleh beribadah bersama-sama. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu. Tahun baru lewat hampir 2 minggu. Ya, jadi senang sekali kita mau masuki tahun yang baru. Tapi tidak terasa 2 minggu kemudian tahun baru lagi. Jadi berharap tahun ini dengan 1 bulan ada 2 tahun baru. Setiap kita boleh betul-betul mengalami kehidupan yang baru. Penuh dengan berkat, usaha diperlancar, tubuh dipersehat. Tapi lebih dari itu iman diperkuat di tahun yang baru ini. Ya, senang sekali saya juga boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu. Dan di tahun ini adalah khotbah pertama saya. Jadi khotbah saya yang pertama di GMI Immanuel. Akan saya ingat sepanjang tahun ini. Ya, senang sekali. Kepada petugas mungkin bisa tolong berikan saya remote controlnya ya kalau bisa. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema kita adalah memberi dengan sukacita dikasihi Tuhan. Ini tema yang diberikan kepada kita, memberi dengan sukacita dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Tema kita pada hari ini memberi dengan sukacita dikasihi oleh Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, ada seorang yang kaya, sangat kaya. Suatu sore dia berjalan-jalan dengan karyawannya sambil melihat ladang, melihat sawah, melihat semua usaha dia sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Dia berjalan-jalan di sore itu. Dan karena tidak terlalu fokus, akhirnya dia terpleset dan jatuh ke dalam satu sumur yang untungnya kering, sehingga dia tidak tenggelam. Dan karyawannya ini berusaha menolong, dia lutut mau ambil, ternyata nggak dapat menggapainya. Akhirnya dia tengkurap, karyawan ini tengkurap di bibir sumur itu dan menjulurkan tangan semaksimal mungkin, tapi masih kurang beberapa puluh senti sehingga tidak bisa menyentuh sang tuan. Maka karyawan ini berteriak kepada tuannya, "Tuan, berikan tanganmu dan saya akan menarik Tuan ke atas." Tuannya mendengar suara dan nengok ke atas.
Tapi tidak berlaku apa-apa. Karyawan itu berteriak lagi, ayo Tuan, berikan tanganmu. Dan saya akan menarik Tuan ke atas. Tuannya juga lenggok ke atas dan tidak berbuat apa-apa. Berteriak berkali-kali sang karyawannya ini sambil tengkurap. Akhirnya menurut cerita tersebut lewatlah seorang bijak yang melakukan perjalanan kembara namanya Nasruddin. Nah, kalau Bapak Ibu tahu tokoh ini. Nasruddin itu bingung, kenapa kamu tengkurap dan berteriak-teriak? Dia bertanya, ini loh Tuan saya jatuh, saya mau tarik dia. Tapi dia tidak menjulurkan tangannya. Terus Nasruddin bertanya kepada karyawan ini, apa yang kamu katakan? Saya berteriak dari tadi, Tuan berikan tanganmu. Tapi Tuan ini diam saja. Terus Nasruddin bertanya kepada karyawannya, siapa Tuanmu ini? Waduh, Tuan nggak kenal. Ini adalah orang yang kaya di kampung kami. Seberapa kaya? Orang yang paling kaya, super kaya, luar biasa kaya. Oh, kalau begitu salah, dia bilang gini. Sini, saya gantiin. Ya, Nasruddin kemudian tengkurap juga. Nasruddin julurkan tangan dan Nasruddin berteriak kepada Tuan ini yang super kaya ini. Tuan, ambillah tanganku. Saya akan tarik kamu ke atas. Belum selesai ngomong Tuan itu langsung ambil tangannya sang Nasruddin dan kemudian ditarik naik ke atas. Nasruddin itu kemudian ngomong sama karyawannya, orang yang kayak begini nggak ngerti apa artinya beri. Ya, makanya salah tadi berikan tanganmu, berikan tanganmu. Tapi orang ini hanya tahu kata ambil. Maka ketika saya berteriak, Tuan ambil tanganku, langsung kan diambil sama dia katanya. Karena orang kaya seperti ini tidak punya kata dalam kamusnya beri. Yang ada adalah ambil. Betul nggak saudara? Saya nggak tahu sih karena saya bukan orang super kaya. Ya. Saya kira ada betulnya tapi tidak seluruhnya betul sih ya. Orang-orang tertentu memang banyak di dalam pengalaman hidup orang yang senangnya ambil. Tapi kalau disuruh beri, wah itu sulitnya luar biasa. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus justru kata yang salah satu kata yang terpenting adalah beri. Memberi, maka kita belajar yang namanya persembahan. Tidak sekadar langsung persembahan uang saja, tapi istilah Alkitab persembahan, offering, giving, itu adalah bahkan menggambarkan seluruh dari perbuatan baik Allah untuk kita. Dan respon kita untuk kebaikan Allah juga adalah beri, memberi, giving, offering, persembahan. Bukankah Allah bukan sekadar Allah yang mencipta dan kemudian menjaga kita. Tapi dia memberi dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Memberi dirinya menjadi korban pendamaian. Memberi dirinya supaya kita boleh kembali kepada Allah menjadi anak-anak Allah. Dan karena itulah ketika kita sudah diselamatkan, kita diingatkan bahwa kita perlu mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang seluruh seutuhnya. Giving. Memberi. Dan itu sebenarnya kosa kata pertama di dalam kehidupan Kristen kita. Memberi. Giving. Sebagai ucapan syukur, respon syukur kita. Karena Allah sudah memberi kepada kita. Jadi karena itulah saudara sebenarnya dalam pengalaman hidup kita, pengalaman kita bergereja, kita adalah orang-orang yang punya kemurahan hati yang luar biasa dalam memberi. Saya mengalami, saya sudah 20 tahunan lebih melayani di STT Amanat Agung. STT Amanat Agung ini tidak punya mahasiswa yang kaya raya. Bahkan kami umumnya kami yang mencarikan beasiswa untuk mereka. Jadi untuk biaya operasional, biaya perjalanan STT ini tidak bisa mengandalkan bayaran mahasiswa.
Bayaran mahasiswa itu hanya bisa menutup kurang lebih 6-7% dari seluruh biaya operasional STT Amanat Agung. Jadi apa yang harus dilakukan? Minta orang memberikan persembahan. Dan kami alami bagaimana orang memberikan persembahan. Bahkan dari hari pertama sekolah ini berdiri. Sudah 28 tahun. Tapi tetap Tuhan memberkati dengan orang-orang yang punya kemurahan hati memberi. Bukan selalu orang yang banyak uangnya. Tapi orang yang seadanya dalam hidup yang juga sederhana. Tapi mereka memberi. Dan saya percaya saudara-saudari adalah orang-orang yang seperti itu. Makanya ketika kita bicara mengenai memberi, sebenarnya ini bukan satu topik yang sulit. Karena kita punya pengalaman, kita punya panggilan, kita bahkan punya satu sifat karakter kita untuk memberi. Jadi apa yang harus kita bicarakan lagi pada hari ini? Mungkin saya lebih bersifat mengingatkan kepada kita bahwa memberi itu adalah diri kita. Sifat kita, karakter kita, panggilan kita. Jangan pernah berhenti dalam memberi. Jangan pernah berhenti memberikan persembahan. Seluruh hidup kita, waktu kita, kekuatan kita, pikiran kita, nafas hidup kita, termasuk uang kita, harta benda kita. Tapi juga sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada hari ini, perlu juga untuk diingatkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sukai di dalam pemberian kita. Di dalam persembahan kita. Firman Tuhan yang kita baca di ayat 7 dikatakan, Tuhan menyukai, Tuhan senang dengan orang-orang yang memberikan persembahan, bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu yang dianggap sebagai kewajiban, tetapi memberikannya dengan rela dan penuh sukacita. Ada kebahagiaan. Kadang-kadang kita beri uang kepada pengemis atau pengamen di pinggir jalan ketika lampu merah. Ada rasa takut kalau nggak ngasih dia gores mobil kita. Hanya kita kasih juga. Uang apa yang ada di situ kadang-kadang bisa sampai 5.000, 10.000 karena kebetulan itu uang terkecil yang kita punyai. Ya udahlah kasih dia begitu ya. Ya kalau ada 2.000 atau 1.000 kita kasih. Karena takut tergores atau takut dia marah, dia gores-gores mobil kita dan sebagainya. Atau kita merasa ya ini satu perbuatan baiklah nggak ada gunanya juga 2.000 buat saya tapi buat dia mungkin berguna. Ya kita tidak ada satu dorongan apapun juga di dalam diri kita mungkin hanya soal kasihan. Tetapi Alkitab sangat menekankan kita perlu memberi dengan rela dan sukacita. Mengapa? Sebab itu mengalir keluar dari hati yang bersukacita. Dan ketika kita beri, bukan karena kita terpaksa, bukan ngedumel, bukan bersungut-sungut. Tapi ada kebahagiaan, ada kegembiraan di dalamnya. Saudara itu mengapa kita bisa bersuka cita? Mengapa kita berbahagia? Bukan uang yang kita punya, bukan kesehatan yang kita punya, bukan kekuatan yang kita punya, bukan gelar yang kita punya, bukan keluarga yang kita punya, bukan segala sesuatu yang kita punyai, yang kita kemudian kita menganggap, oh itu bikin saya bahagia. Tapi alasan pertama-tama kita bergembira dan bersuka cita karena ada Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena kita diselamatkan. Karena kita menjadi anak-anak Allah. Itu basicnya, itu fondasinya. Sehingga apapun terambil dari kita, selama Yesus ada dalam diri kita, kita bisa bersuka cita. Sukacita itu meluap keluar menjadi sesuatu yang melimpah. Limpahan kebaikan, limpahan kemurahan hati. Itu akhirnya membuat kita bisa memberi. Sekalipun kita bukan orang yang sangat luar biasa berlimpah dalam harta benda, dalam waktu, dalam kesehatan, dalam kepemilikan seperti itu. Tapi kita masih bisa memberi. Karena itu sudah memberi dengan sukacita. Yaitu limpahan yang keluar dari hati yang bahagia, hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang gembira. Yang Allah berikan kepada kita karena dia ada di dalam diri kita. Ingat itu saudara ya. Allah suka kita memberi bukan sebagai paksaan. Bukan sebagai sesuatu yang membuat kita ngedumel dan marah-marah. Tapi sesuatu yang membuat kita senang, kita bahagia. Itu limpahan kesenangan hati kita. Tetapi saudara kalau bisa bicara hanya aspek gembira, sukacita, bisa salah paham juga. Kenapa? Contoh. Kalau saya di saku saya hanya ada uang 50.000 rupiah. Itu mungkin adalah uang yang seluruh saya punya untuk hari ini. Saya belum makan siang, belum makan sore.
Tapi saya hanya punya uang 50.000 rupiah. Dan ketika kantong persembahan lewat di depan saya merogoh dompet saya masukkan 50.000 itu ke kantong persembahan. Itu berbeda sekali dengan kasus lain ketika di kantong saya untuk hari ini saya masih punya uang kurang lebih 1 juta rupiah. Ketika uang persembahan lewat di depan saya rogoh dompet saya keluarkan 100.000, saya berikan persembahan. Yang kedua ini mungkin saya berikan dengan ringan hati. Saya berikan dengan gembira. Saya berikan tidak ada rasa apapun sebagai sesuatu yang membuat saya terpaksa. Saya dengan sukacita memberi. Kenapa? Karena kelebihannya masih sangat banyak untuk diri saya. Apakah sukacita itu bermutu? Ajaran firman Tuhan justru enggak. Sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita memberi persembahan. Dan ketika persembahan itu menuntut pengorbanan dari diri kita. Kalau sekedar karena kelebihan-kelebihan kita yang hampir kita nggak kepakai lagi, kemudian kita berikan. Mungkin betul tidak mau jadi beban berat buat kita. Mungkin kita berikan dengan gembira. Tapi sebenarnya kegembiraan itu bukan yang dimaksudkan dalam bagian ini. Memberi dengan sukacita, di dalam sukacita itu harus ada unsur pengorbanan. Makanya seringkali orang mengatakan persembahan kita itu bukan seberapa banyak yang kita berikan kepada Allah. Tetapi seberapa banyak yang masih tertinggal untuk diri kita sendiri. Dalam kasus yang pertama, saya dengan iman saya persembahkan seluruh yang saya punyai untuk hari itu. Saya nggak tahu nanti siang makan apa, sore makan apa, berkorban. Nah, dalam pengertian inilah saudara bagian firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya berkaitan dengan pasal yang sebelumnya, pasal 8. Karena firman Tuhan 2 Korintus ini sedang berbicara mengenai persembahan mulai dari pasal 8 kemudian masuk ke pasal 9 yang kita bicarakan ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi latar belakang dari pembahasan di pasal 8 dan pasal 9. Sedikit saudara saya bicara mengenai hal ini sambil memperlihatkan peta pada zaman itu. Ada satu tempat awal kekristenan dimulai, awal gereja dimulai yaitu Yerusalem. Dan ketika surat ini ditulis pada masa-masa itu Yerusalem, orang-orang Kristen di Yerusalem, gereja yang di Yerusalem sedang mengalami berbagai kesulitan. Karena mereka banyak mengalami penganiayaan, mereka juga dikucilkan. Sehingga terjadilah orang-orang Kristen di Yerusalem itu miskin, kelaparan, menderita, banyak kesulitan yang terjadi. Nah, Paulus melakukan perjalanan pelayanan ke berbagai kota-kota lain di Asia Kecil, bahkan termasuk masuk ke Eropa. Maka saudara sekalian ketika dia sampai di Makedonia, ini cukup jauh perjalanannya, dia meminta kepada orang Makedonia, ayo persembahan. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudari kita. Oh iya di Yerusalem yang sedang kelaparan, yang miskin, yang perlu pertolongan. Ayo bantu. Orang-orang Makedonia, oh kami mau. Ketika di Korintus, nah ini kota Korintus yang kita baca pasal 9 itu Korintus, pasal 8 itu Makedonia. Paulus juga mengatakan, ayo jemaat Korintus, bantu ya, kasih persembahan, berikan uangmu, harta bendamu, tolong saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan, kemiskinan, kelaparan di Yerusalem. Orang-orang di Korintus bilang, kami mau. Saudara, luar biasa, semangat. Tapi rupanya apa yang terjadi? Di Korintus, setelah bilang kami mau, lewat 1 tahun, tidak ada reaksi gerakan apapun. Hanya bilang semangat, tapi tidak persembahan. Lain dengan Makedonia, ketika mereka bilang kami mau. Mereka langsung bertindak, langsung beraksi, langsung melakukan pengumpulan persembahan. Langsung mereka bawa untuk dipersembahkan kepada orang-orang di Yerusalem. Saudara, apa yang menjadi perbedaannya? Makedonia ini kaya raya kah? Makedonia ini orang yang berlimpah ruah sehingga gampang sekali ambil kasih. No, Makedonia ini justru terkenal sebagai gereja-gereja yang miskin.
Korintus lah sebenarnya kota yang sangat kaya dan berlimpah. Dan Korintus zaman itu seperti Jakarta, seperti New Yorknya. Atau seperti satu kota pelabuhan yang sangat terkenal pada masa-masa kini. Jadi sebenarnya mereka orang-orang kaya. Tapi Makedonia itu Tesalonika, Filipi bukan orang-orang yang kaya. Bahkan sebaliknya mereka orang miskin. Tapi reaksi mereka itu sangat berbeda. Aksi mereka juga sangat berbeda. Ketika bilang mau, mereka langsung persembahkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Saudara, saya ingin mengajak kita membaca secara cepat satu bagian cerita mengenai Makedonia di pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa ya, kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa kalimat-kalimat ini. Saudara perhatikan, jemaat Makedonia disebut apa saudara? Hidup di dalam penderitaan. Mereka bahkan dikatakan sangat miskin. Dengan kata lain mereka adalah orang-orang yang ada di dalam kondisi yang berat, sedang memikul salib untuk kehidupan mereka sendiri. Tapi saudara melihat bagaimana kehidupan iman mereka. Bagaimana kerohanian, spiritualitas mereka. Dikatakan apa yang kita baca tadi. Sukacita mereka meluap. Miskin, tapi ada sukacita yang meluap. Menderita, sukacita meluap. Itu luar biasa. Karena sukacita meluap, saudara sekalian maka dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Meluap itu kan meluap keluar. Kalau sampai bisa meluap keluar, itu berarti bisa berbagi untuk orang lain. Itu kaya. Itu kaya. Kalau orang yang hanya terima ambil itu kayak miskin terus. Itu yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Mengapa banyak orang-orang DPR, orang-orang pemerintah yang sebenarnya sudah konglomerat, tetap juga korupsi. Mau ngapain sih ya begitu? Padahal kalau dia mau pakai uangnya untuk hidup saja bisa hidup 7 keturunan nggak habis-habisnya. Tapi karena mungkin itu kebiasaan terus merasa diri kurang, ambil. Sehingga selalu merasa punya lubang kos dalam, nggak bisa dipenuhi. Tapi orang jemaat Makedonia justru bisa sampai meluap keluar. Artinya di dalam hati mereka ada Yesus yang penuh. Sehingga bisa meluap keluar. Ketika bisa meluap keluar jadi berkat buat orang lain, itu namanya kaya. Yaitu bisa sampai jadi berkat buat orang lain. Maka disebut kaya dalam kemurahan. Orang kaya dalam uang bisa terjadi sangat miskin di dalam kemurahan hati. Secara ukuran sosiologi, ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu kaya tapi nggak pernah memberi. Tapi orang miskin seperti Makedonia karena ada sukacita meluap. Mereka bisa kaya dalam kemurahan. Bahkan dikatakan mereka saking ingin memberinya. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Luar biasa. Mereka memberi di tengah-tengah kekurangan, mereka memberi sesuai kemampuan mereka. Tapi bahkan ada yang melampaui kemampuan mereka. Saudara, melampaui kemampuan itu bukan berarti misalnya saya sampai mencuri uang orang. Karena saya udah gak punya uang nih, mencuri uang orang lain dan saya kasih ke Yerusalem. Bukan itu tentu bukan sesuatu yang layak dipuji. Melampaui kemampuan sebenarnya punya pengertian kayak begini. Saudara sekalian, saya kalau memberi, saya selalu memikirkan juga kebutuhan saya dan keluarga saya. Janganlah sampai miskin, kadang-kadang saya suka memberi gitu kan. Tentu saya kebutuhan basic saya. Contoh sederhana, saya perlu makan sehari 3 kali. Itu kebutuhan basic, itu bukan mewah. Itu bukan mewah, itu kebutuhan dasaria saya. Tetapi ada tetangga saya, makan sekali saja, saya 3 kali. Saya merasa nggak boleh terjadi, nggak seimbang. Kemudian apa yang terjadi? Saya kurangi 1 kali makan, saya akhirnya makan 2 kali.
Yang satu itu saya kasih ke mereka supaya mereka makan. Jadi sebenarnya orang Makedonia ini kalau untuk hidup sehari-hari cukup. Tapi mereka melihat orang di Yerusalem lebih parah kondisinya. Jadi mereka mulai belajar puasa, mungkin belajar hidup lebih sederhana lagi, hidup lebih minim supaya orang yang sangat minim mendapatkan sesuatu dari mereka. Saudara, ini luar biasa. Ya. Kemudian dikatakan mereka memberi itu rela memberi. Bahkan sampai mendesak supaya mereka boleh memberi. Jadi memaksa seolah-olah gitu. Memaksa Paulus dan rekan-rekannya supaya mereka yang tidak punya banyak ini tetap bisa ikut berbagian di dalam memberi. Dan karena itulah maka kemudian Paulus mengatakan mereka memberi lebih banyak daripada yang diduga oleh Paulus dan rekan-rekannya. Ya karena pikir ini daerah miskin, gereja miskin, mana mungkin bisa memberi signifikan. Tapi ternyata mereka bisa. Karena memang hati yang berlimpah dengan sukacita. Saudara, jadi di situ yang kita lihat apa? Persembahan yang mereka berikan itu memberikan kita dua sifat yang ada di dalam persembahan itu. Dua sifat yang begitu penting yang muncul dari hidup mereka yang sudah dipersembahkan kepada Allah dan dipersembahkan kepada gerejanya, kepada sesamanya. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Dan kemudian oleh kehendak Allah juga memberikan diri mereka kepada kami, kepada Paulus dan rekan-rekannya dalam bentuk persembahan-persembahan untuk diberikan kepada Yerusalem. Saudara sekalian, sebenarnya orang Makedonia ini mengajarkan kepada kita yang tadi saya sebut dengan dua sifat persembahan itu. Ada unsur rela, ada unsur berkorban. Saudara, kalau kita seperti tadi saya cerita, saya punya uang 1 juta, saya kasih 100.000, memang lebih besar dari 50.000. Tapi pada kondisi itu saya mungkin sangat rela. Karena saya sangat rela, maka saya pasti bergembira. Saya ringan hati, saya tidak merasa berat. Karena masih tersisa untuk saya 900.000 yang saya bisa pakai untuk makan seharian ini. Tapi kalau saya mempersembahkan seluruhnya, itu terasa berat dan luar biasa. Apakah saya rela? Mungkin saya kurang rela lah, begitu kan ya. Bergumul. Tetapi justru di situ muncul satu hal yang orang Makedonia ajarkan. Persembahan itu juga harus berkorban. Harus ada unsur sacrifice-nya. Berkorbannya, saudara. Jadi bukan hanya kita rela, tapi kita harus berkorban. Tapi bukan hanya berkorban, tapi harus rela. Kita bisa aja bilang, saya korban ini. Tapi hanya untuk menunjukkan kehebatan kita. Menunjukkan di depan orang banyak seperti Ananias dan Safira. Bahwa kami ini adalah orang-orang yang murah hati loh, begitu ya. Yang ujung-ujungnya minta dipuji. Itu bukan rela. Atau tidak ada pertimbangan apapun, pokoknya berkorban. Sebenarnya itu bukan satu sukacita, satu kerelaan yang Tuhan inginkan. Itu tidak betul. Jadi dua unsur ini harus ada dalam satu kesatuan, saudara. Harus rela. Tapi jangan rela hanya karena kita merasa tidak ada pengorbanan. Ya tentulah saya rela. Ya, suruh doa untuk menjadi hamba supaya orang lain jadi hamba Tuhan. Atau kita sendiri yang mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya pasti lebih rela saya berdoa untuk orang lain yang jadi hamba Tuhan. Daripada saya mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Lebih rela mempersembahkan sedikit dibandingkan dengan mempersembahkan banyak. Pasti lebih rela mempersembahkan yang sedikit. Kalau saya lagi sibuk banget, kemudian ada orang bilang, ayolah ikut mission trip yuk. Waduh gak bisa, saya terlalu sibuk. Gak bisa, jadi kita gak mau berkorban. Kalaupun akhirnya kita, kayaknya pendetanya perintah kita pergi dengan gak rela. Jadi unsur-unsur itu harus bergabung satu, saudara. Rela, tapi berkorban. Berkorban, tapi rela. Nah saudara, dalam pengertian itulah maka tadi kita sampai pada kalimat yang kita baca tadi di ayat ke-7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita walaupun harus berkorban. Saudara sekalian, itu yang Yesus Kristus tunjukkan untuk kita. Dia memberi bukan yang kecil-kecil,
tapi memberi seluruh dirinya. Dia rela dan berkorban. Dia berkorban, tapi dia tidak ngedumel, tidak marah-marah. Dia berkorban, dia rela. Selalu harus ada unsur itu, saudara, timbang baik-baik ketika memberikan dirimu. Kita bisa bilang, aku percaya Tuhan, aku persembahkan seluruh diri kita, seluruh diriku untuk Tuhan. Oke, bagus. Tapi ketika Tuhan meminta kita berkorban, berani gak? Kalau kita belum berani, berarti persembahan diri kita belum betul-betul. Saudara, makanya kadang-kadang kalau kita lagi nyanyi lagu di gereja, kita bisa kelihatan sangat rohani. Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Seluruhnya Tuhan. Seluruhnya untuk Engkau Tuhan. Ku puji Engkau. Haleluya. Jadi ketika kita sedang begitu, kita berpikir saya mempersembahkan seluruh diri saya dalam bentuk nyanyian. Tuhan, ku puji Engkau. Aku muliakan Engkau ini. Haleluya. Ku puji Engkau Tuhan. Itu mudah. Rela sekali lah kalau kita lakukan itu. Bahkan berkali-kali kita lakukan pun kita senang. Sukacita banget. Tetapi saudara, apakah hanya itu dalam bentuk persembahan? Bagaimana ketika Tuhan bilang setelah kamu haleluya, haleluya, kamu keluar dari gereja ini pergi penginjilan. Bukankah itu perintah Tuhan? Rela gak kita menyediakan waktu dan diri kita untuk dipakai untuk penginjilan? Besuk orang yang sakit. Tuhan bilang persembahkan harta kekayaanmu. Tuhan bilang persembahkan dirimu jadi hamba Tuhan. Tapi banyak orang berpikir persembahan itu hanya angkat tangan, memuji Tuhan. Itulah persembahanku, seluruh diriku. Belum, itu baru suara yang kita naikkan, belum seluruh diri. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu misalnya. Saudara akan melihat dikatakan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa, kekayaan. Untuk Engkau ya Tuhan ku persembahkan. Itu kan nyanyian yang menjadi landasan dari lagu-lagu kita. Pujian, kemuliaan, kehormatan. Seringkali kita berpikir kalau mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, ya kita nyanyi. Dan itu sudah selesai. No, seluruh hidup kita, uang kita, harta benda kita, waktu kita, talenta kita, bakat kita, seluruhnya. Dan untuk itulah kita pasti berkorban. Tapi tetap harus sukacita, rela. Sebagaimana Kristus sudah lakukan untuk kita. Nah saudara, dari situlah sebenarnya persembahan-persembahan yang sukacita itu memperlihatkan kepada kita bahwa kita murah hati. Yang tadi dikatakan, yang kita baca berkali-kali diulang, murah hati, rela hati, berkorban. Kita murah hati, kita rela hati. Jangan dengan sedih hati, jangan karena paksaan. Saudara ingat ya, kalau kita punya Tuhan Yesus dalam diri kita. Kalau kita mencoba menjadi murid Tuhan Yesus. Memikul salib berarti kita berkorban. Tapi dengan rela, ada sukacita, ada kebahagiaan. Maka akan muncul murah hati. Kita kasih, kita persembahkan. Saya yakin sekali saudara-saudari di GMI Immanuel ini. Ada orang yang sangat diberkati dengan kehidupan yang cukup berlimpah dalam harta benda. Tapi memang ada orang yang pas-pasan. Tapi kemurahan hati itu bukan tergantung uang harta benda yang kita punyai. Tapi seberapa besar ungkapan syukur kita dari dalam. Seberapa besar kita mengalami kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yang mendorong keluar limpahan syukur itu. Sehingga ketika orang memberikan 50.000 rupiah. Kalau saudara pada waktu bersamaan memberikan 500.000 rupiah. Saudara jangan menganggap 5.000 itu pasti lebih kecil dari persembahanmu. Bisa aja itu seperti janda yang memberikan 2 peser. Yang seperti gambar pertama yang saya berikan tadi di dalam bacaan Alkitab. Yesus mengatakan dia memberikan seluruh nafkah hari itu. Dan itu berarti jauh lebih besar dibandingkan dengan persembahan-persembahan imam-imam dan yang lainnya. Yang sebenarnya dengan motivasi untuk memuja dan memuji diri sendiri. Dari unsur itu ya, murah hati itu membawa keluar sifat-sifat untuk memberikan persembahan, rela hati. Ya, karena itulah saudara kalau memberi persembahan, ya jangan gedumel lah, ya jangan ngomel-ngomel, jangan merasa seperti terpaksa kayak Tuhan Yesus nodong kita untuk kita kasih uang. Enggak, bukan saudara. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi kita kebaikan, cinta kasih, sudah berkorban, sudah memberi dirinya. Kita hanya meresponi itu. Membalas cinta kasih Tuhan dengan cinta kasih
Kita mempersembahkan diri kita, uang kita, harta benda kita, talenta kita, pelayanan kita, waktu kita. Mempersembahkan diri kita untuk jadi hamba Tuhan full time. Kalau Tuhan memanggil engkau untuk menjadi hamba Tuhan full time, berikan. Banyak papa mama nggak senang kalau anaknya jadi hamba Tuhan. Karena takut anaknya hidup miskin, hina dan sebagainya. Ya relalah berkorban saudara, nggak apa-apa. Ya rela berkorban. Anakmu ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi dokter, tapi ada juga kok yang jadi hamba Tuhan. Rela korbankan di hadapan Tuhan untuk Tuhan pakai. Nggak usah khawatir karena Tuhan janji, Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan terus akan memberikan anugerahnya. Hati yang meluap dengan ucapan syukur. Dan bahkan sebenarnya saudara, kalau kita melihat tujuan dari persembahan kita, arah dan dimensi dari persembahan kita, itu juga bisa mendatangkan sukacita buat kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi? Di ayat 12 yang kita baca ya, pasal 9 ayat 12 dikatakan begini. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ada dua arah, ada dua dimensi. Kalau kita ikut serta dalam persembahan, kalau kita memberi diri kita, uang kita, waktu kita, tenaga kita, hidup kita. Saudara sekalian, ada dua hal yang terjadi dan itu sungguh-sungguh membuat kita sukacita. Dikatakan yang pertama apa? Mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Itu artinya saudara menjadi berkat bagi manusia. Saudara sebenarnya kita harus lihat basic diri kita itu adalah orang yang mau menolong orang lain. Bayangkan saudara, perbuatan baik kita, persembahan kita, pelayanan kita itu menolong orang yang tadinya belum percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Yang tadinya hidup terpuruk sekarang bisa ditolong. Tadinya tamat SMP aja nggak punya uang bayar, kita bantu untuk beasiswa sampai tamat SMA, bahkan bisa kuliah. Orang yang tadinya dalam berbagai kesulitan karena sakit, karena berbagai tekanan, kita memberikan hiburan, kekuatan dan sebagainya. Dan orang itu merasa terhibur. Waduh saudara, itu adalah sebenarnya berkat-berkat yang luar biasa buat manusia, tapi juga mendatangkan sukacita yang luar biasa untuk diri kita. Saudara, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin memang hampir gak bisa dibeli dengan uang. Ketika kita bisa berikan persembahan, orang lain mendapat berkat. Saya sering mendorong orang-orang memberikan persembahan untuk memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi di sekolah Alkitab, di sekolah teologi. Saya bilang apa? Kalau engkau dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan full time, ayo sekolah Alkitab, persembahkan seluruh dirimu. Udah gak bisa kerja kan? Nah orang lain mendukung saudara. Tapi kalau saudara yakin banget saya bukan terpanggil jadi hamba Tuhan full time. Saudara bekerja, saudara punya uang. Bantu mereka yang terpanggil menjadi hamba Tuhan full time. Karena mereka sekolah, mereka tidak bisa sambil kerja. Gak bisa ada penghasilan. Tergantung dari persembahan dari orang-orang lain. Tapi saudara bantu. Tapi ingat saudara, bantu mereka bukan hanya dia yang dapat berkat. Bayangkan 4-5 tahun kemudian dia tamat. Dia masuk ke gereja. Dia mulai menjadi hamba Tuhan di gereja itu. Mungkin jemaahnya gak banyak. Mungkin hanya membimbing 30 anak remaja. Mungkin 1-2 tahun kemudian dia pemuda. 2-3 tahun kemudian menjadi satu pemimpin di gereja. Yang mungkin gak banyak, 100 orang. Mungkin kemudian beberapa tahun kemudian 200. Ada yang di gereja yang 500. Tapi seberapapun yang dia pimpin, saudara lihat. Uang persembahanmu untuk dia berbuah sekian banyak orang lain. Mungkin orang-orang itu gak kenal saudara. Tapi berkatmu menjadi berkat buat orang lain. Bukankah hanya kita sukacita? Luar biasa mengetahui hal itu. Tapi bukan hanya menjadi berkat buat manusia. Bahkan bisa menjadi kesaksian. Sehingga orang-orang lain bersyukur kepada Allah. Orang-orang lain bisa mengenal Allah. Berterima kasih kepada Allah. Persembahan kita menjadi kesaksian. Paling sederhana saudara memberikan persembahan uang di gereja. Harta benda di gereja dipakai untuk melayani orang banyak. Orang terlayani di diakonia, di kegiatan sosial, di PI, di misi, di sekolah, di beasiswa oleh gereja ini. Ada orang bersyukur kepada Allah. Karena ada yang memperhatikan. Karena ada orang menolong. Khususnya misalnya kalau kita persembahkan uang untuk misi. Orang pergi penginjilan, ada yang bertobat. Oh dia kenal Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Mungkin bukan kita yang melakukan penginjilan, tapi persembahan kita. Mengalir sampai jauh saudara.
Ada orang bersyukur kepada Tuhan. Jadi 2 dimensi ini luar biasa. Persembahan kita menjadi berkat bagi manusia. Persembahan kita mendatangkan orang-orang mengenal Allah, bersyukur kepada Allah. Saudara, bukankah itu juga mendatangkan sukacita yang luar biasa? Nah, harusnya itu terus menjadi sukacita yang luar biasa dalam diri kita. Saudara harus melihat lebih jauh daripada hanya sekedar masukkan uang di kantong persembahan, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan dan sebagainya. Tapi melihat banyak dimensi yang muncul dari persembahan kita. Banyak orang tertolong, banyak orang akan diberkati. Dan mereka ketika ditolong, ketika mereka diberkati, ada ucapan syukur, ada rasa terima kasih kepada Allah. Nah, itu harusnya semakin membuat kita lagi bersuka cita. Dan orang-orang yang mau persembahkan dengan sukacita ini dan memahami bahwa tujuan persembahannya bisa juga mendatangkan sukacita yang luar biasa, orang-orang seperti inilah yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang seperti inilah yang disukai persembahannya oleh Allah. Dan biarlah sungguh-sungguh mendorong kita untuk bisa melayani dengan persembahan-persembahan kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di sorga, kami serahkan waktu ini ke tangan-Mu. Engkau jaga kami dan jaga firman-Mu dalam diri kami. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Dan kami mulai taati, mulai praktekkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami ada yang sangat kekurangan dalam keuangan, kami merasa sangat tidak punya apapun dalam hidup ini untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami mulai melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan. Kalau hari ini kami menjadi orang yang sebenarnya dilimpahi dengan banyak harta benda dan keuangan, tapi kami merasa persembahan kami kok segitu-gitu saja. Tidak sangat-sangat luar biasa. Tolonglah hari ini buka hati kami menjadi lebih lebar lagi untuk meluap dalam kemurahan hati dan memberikan yang lebih substansial dan lebih signifikan lagi. Baik waktu kami, tenaga kami, uang kami, harta benda kami, bahkan diri kami pun rela persembahkan untuk Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.